Assalamualaikum teman-teman, ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajan, masak apapun jadi praktis. Lanjut. Oke teman-teman, ini saya bikin cemilan yang praktis dan simple. Pokoknya ini dijamin enak ya teman-teman, dijamin gampang bikinnya. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, langkah pertama saya siapkan ini kentang ya, kurang lebih 250 gram. Lalu kentangnya saya potong-potong ya teman-teman. Jadi ini dipotongnya potong sembarang aja, potong kasar ya. Yang penting dipotong-potong dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut siapkan air ya, dan si kentang ini direbus sampai empuk ya, kurang lebih 30 menit. Oke, selanjutnya teman-teman, ini si kentang sudah matang ya, dan saya angkat, saya siapkan di wadah. Lalu siapkan ini tumbukan atau ulekan ya, pakai apa aja bisa. Lalu tambahkan ini ada bumbu dasar kuning ya teman-teman, ini kurang lebih 1 sendok makan. Dan tambahkan ini biji pala ya, biji pala ini secukupnya ya teman-teman. Lalu ini ada penyedap kurang lebih 1 sendok teh. Dan tambahkan ladaku, ini lada bubuk atau merica secukupnya atau seujung sendok teh. Dan ini tambahkan tepung tapioka ya, ini tepung tapioka kurang lebih hampir 75 gram, atau kalau kurang bisa ditambahkan kembali. Lalu tambahkan telur 1 teman-teman. Dan lanjut ditumbuk ya, semua sama bumbunya biar meresap, biar tercampur rata ya teman-teman. Jadi ini si kentangnya ini dihaluskan dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman hasilnya ya, langsung saja diaduk pakai spatula ya teman-teman, biar tercampur. Lalu teman-teman, ini jangan lupa tambahkan daun bawang ya, kurang lebih 1 batang diiris halus. Jadi biar ada warnanya teman-teman ya. Oke teman-teman, diaduk ya teman-teman ya, diaduk kembali biar rata. Lalu di sini juga saya tambahkan tepung terigu ya teman-teman, kira-kira 4 sendok ataupun secukupnya. Ini maksudnya biar nggak terlalu basah ya teman-teman ya, karena tadi udah ada telurnya. Jadi ini sedikit basah biar agak dibentuknya nanti tidak terlalu lengket ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ini saya adonan si kentang ini saya bentuk ya teman-teman, dan ini harus pakai sarung tangan, dan saya isi dengan abon ya teman-teman. Ini ada abon ikan ataupun abon daging sapi ataupun abon daging ayam, bisa apa aja ya diisi ya teman-teman. Jadi ini hanya kulitnya sebagai bahan dari kentang ya. Oke teman-teman, biarkan semuanya habis ya dibentuk teman-teman. Jadi bentuknya bebas, mau bulat, mau lonjong, atau mau pipih, silahkan ya teman-teman, sesuai selera ya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, dan untuk pencelupnya saya siapkan ini adonan tepung terigu ya, sedikit dikasih air lalu dicelupkan kembali atau digulingkan kembali ke adonan tepung roti ya teman-teman. Nah jadi ini biar merata. Kalau mau agak tebal bisa 2 kali ya teman-teman, 2 kali pencelupan, lalu dimasukkan lagi ke tepung roti ya teman-teman. Nah jadi ini hasilnya, jadi ini untuk balutannya tepung roti ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya teman-teman, hasil akhirnya semuanya sudah terbalut sama tepung roti ya. Proses selanjutnya teman-teman, siapkan minyak, dan ini minyaknya sudah dipanaskan dan apinya dikecilkan, lalu digoreng teman-teman. Nah jadi ini minyaknya nggak terlalu langsung panas ya teman-teman, bisa dikecilkan dulu si apinya biar nanti tidak pecah ya digorengnya ya teman-teman.
Jadi kalau api langsung besar nanti si gorengan ini kaget ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke, ini nampaknya sudah mulai matang ya teman-teman. Jadi warnanya sudah mulai bagus, cantik. Jadi ini sudah golden brown ya istilahnya, ini sudah berwarna keemasan. Waduh, menarik sekali ya teman-teman. Nah, jadi ini warnanya bagus tuh teman-teman ya. Jadi tidak pecah ya teman-teman tuh hasilnya. Oke teman-teman, lanjut. Lalu saya siapkan platingnya teman-teman ya. Jadi ini sudah dialasin sama daun bambu dan langsung saja ditata di sini penyajiannya teman-teman. Jadi saya kasih ini 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, ini hanya buat foto saja teman-teman ya. Jadi tadi sebetulnya hasilnya lumayan, ada beberapa biji. Nah, inilah teman-teman, dan bagaimana rasa. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau icip nih hasilnya. Tadi ini bukan comro ya teman-teman, bukan misro ataupun bukan perkedel ya. Jadi apa tuh ya, ini kentang tapi ini mirip kroket ya teman-teman. Dan bagaimana saya lihat tuh teksturnya, ternyata lembut sekali. Ya teman-teman, jadi ini mantap. Oke, jadi saya icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya? Enak teman-teman. Kentang ini ada isi abon, nih abonnya abon ikan. Enak sekali. Jadi teman-teman bisa mencobanya ya, ini dari kentang bisa diisi abon ataupun isi apa aja, mayones ataupun apa aja ya. Ini mirip kayak kroket ya, kroket kentang. Jadi ini bukan comro, bukan misro, bukan perkedel ya teman-teman ya. Kali lagi, mantap. Mantap. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya buat teman-teman bikin camilan ataupun masak di rumah. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.